A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah kajian Mang Sule dan Ponpes Mitauhak, Ponpes PPI 40 Sarongge, LKSA Sarongge Indomedia dimanapun berada. Alhamdulillah di subuh yang kelima ini bulan Ramadan dengan suasana yang hujan rintik-rintik, mudah-mudahan sebagai makbulan ala doa, makbulnya atau terkabulnya doa kita dengan turunnya hujan di pagi hari ini. Rizki Allah memberikan udara yang segar dan juga memberikan kesuburan kepada tanah untuk para petani tanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi jamaah dan umat Islam khususnya. Alhamdulillah di kajian subuh yang kelima ini kita akan membahas salah satu ayat Al-Quran tentang bagaimana kita bercermin di bulan Ramadan ini begitu terbuktikannya sebuah mukjizat Allah, yaitu Al-Quran. Sahabat kajian Mang Sule dimanapun berada, mudah-mudahan tidak bisa bukan hanya sebatas interaksi lewat saja, tapi bisa bersilaturahmi lebih lama sehingga kita bisa saling menasihati dalam meraih keridhaan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita dari minggu pertama ke minggu kedua sampai ke minggu ketiga, sehingga gelar orang-orang yang takwa kita raih dan juga kita dapat memperoleh keberkahan di bulan Ramadan ini, karena banyak nilai-nilai keberkahan di bulan Ramadan ini yang bisa kita ambil dan dijadikan sebuah energi bekal untuk menghadapi bulan-bulan yang akan kita hadapi di bulan setelah bulan Ramadan. Nah, yang dimana kita tidak bisa memungkiri lagi atau kita mengkufuri gitu ya. Sebagaimana kita paham dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Yang pertama yang dipanggil dalam ayat itu adalah orang-orang yang beriman dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, supaya kalian nanti setelah saum 30 ataupun 29 hari dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan yang bersungguh-sungguh, sehingga bisa terwisuda, terlantik, tersertifikasi menjadi orang-orang yang takwa. Nah, harus kita jadikan pemicu semangat, harus kita jadikan tali pengikat dalam mencapai sebuah tujuan. Bahwa ketakwaan yang dikejar dalam bulan Ramadan ini yang akan kita raih apabila syarat kita melaksanakan saum bersungguh-sungguh dengan keikhlasan, dengan keimanan. Nah, bahwa ketakwaan itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi ketakwaan itu bisa dirasa. Nah, bahkan bisa menjadi aura positif bagi yang lainnya. Ya, jadi orang yang takwa itu bisa merasakan dari ketakwaan itu dan juga menjadi aura positif bagi yang lainnya sebagai modal untuk mengajak untuk takwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa orang yang takwa itu akan menjadikan mukjizat Allah itu sebagai petunjuk.
Hadirin sahabat kajian Mang Sule, apa mukjizat Allah itu? Nah, ya, apa mukjizat Allah itu? Mukjizat Allah yang diberikan ke Nabi Muhammad itu apa? Nah, ini dulu ya harus tahu. Jadi mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu apa? Ya. Nah, kalau kita pernah belajar tentang keagamaan, tentang mukjizat-mukjizat para nabi gitu ya, mukjizat itu suatu kelebihan, suatu bekal dari Allah ketika menghadapi kesulitan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita tahu para rasul yang diutus oleh Allah memiliki mukjizat masing-masing yang berbeda. Di antaranya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup, bisa membuat burung dari tanah. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan, itu mukjizat. Nabi Ibrahim dikasih dengan tahannya jasad Nabi Ibrahim dibakar oleh api gitu ya. Nah, Nabi Muhammad pun dikasih mukjizat untuk menyelesaikan masalah dan ujian yang dihadapinya. Yaitu mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Nah, kembali kepada pembahasan tadi bahwa target kita selama 1 bulan melaksanakan saum dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasan, targetnya kita adalah tersertifikasi menjadi orang yang takwa, diwisuda menjadi orang yang takwa, kembali kepada fitrah tujuan hidup sesuai dengan Allah perintahkan kepada kita. Jadi kembali kepada fitrah itu bukan artinya bersih tidak punya apa-apa. Bukan artinya kembali ke nol, ya. Tapi bersih di sana adalah kembalinya sebuah energi kita untuk diabdikan diri, mengabdi kepada Allah. Nah, ya. Apa energinya? Yaitu untuk melangkah di masa-masa yang akan dihadapi kepada agama Allah. Nah, itu ya, dalam surat Ar-Rum jelas bahwa perintah Allah secara fitrah itu, jadi fitrah itu adalah rahasia yang terkandung di dalam perut bumi ya. Harta karun yang tersembunyi kita bisa membongkarnya dan menemukannya. Ya. Kita bisa membongkarnya dan menemukannya. Itu kembali kepada fitrah itu. Apa rahasianya? Yaitu kita diperintah oleh Allah menghadapkan tujuan hidup kita dengan wajhaka lidiniha hanifan. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama Allah yang lurus. Fitratallahi lati fatarona alaiha la tabdila. Nah, itulah fitrah Allah kepada manusia yang tidak akan ada sebuah perubahan sampai manusia itu meninggalkan dunia ini. Jadi ketika kita melaksanakan saum, kita kembali kepada fitrah, kita tersertifikasi dengan gelar mutakin, orang-orang yang takwa, artinya bisa kita kembali kepada fresh tujuan utama, yaitu untuk menghadapkan hidup kita kepada agama Allah. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Itulah petunjuk yang lurus. Nah, ketika kita berjibaku, kita bersusah payah gitu ya, melaksanakan dan mencari untuk mendapatkan ketakwaan, dan di dalam bulan Ramadan ini betul-betul Allah membukakan sebuah kebenaran dari kemujizatan Al-Qur'an. Ya, karena apa? Karena bagaimana responnya umat Islam, umat manusia, ya, khususnya umat Islam terhadap perintah melaksanakan saum. Dan juga pemerintahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada penduduk Islam mayoritas, bagaimana bergemaknya menyambut bulan Ramadan. Karena dikatakan bahwa bulan Ramadan dalam keterangan syahrul maghfirah, bulan pengampunan, syahrul barokah, bulan penuh keberkahan. Gitu ya. Dan juga nanti dalam waktu-waktu kita bagaimana kita mendapatkan fase-fase ya, 10 hari pertama keberkahan, maghfirah dan hidayah gitu ya. Nah, artinya dalam bulan Ramadan itu teori Al-Quran secara tekstual diaplikasikan oleh umat Islam secara jamaah, disambut dengan baik,
Sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran ya. Arti Ramadan itu pun kemarin di dalam pertemuan pertama bahwa Ramadan itu diambil dalam situasi secara sejarah penamaan bulan iklim yang begitu panas. Maka makna yang terkandungnya artinya membakar perbuatan-perbuatan jelek ya, meninggalkan dan menguatkan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Sehingga disambut bagaimana semaraknya pasar-pasar. Walaupun sembako kita diuji dengan beras dan lain sebagainya naik, tapi bagaimana memberikan motivasi kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan membeli barang-barang yang beda di bulan Ramadan ini. Ibadahnya kita lebih rajin, gitu ya. Segalanya pemerintah pun media sosial mendukung kegiatan bulan Ramadan. Nah itu ketika tekstual ayat kauliyah, ya kemudian sebagai pelaksana ayat tekstual itu adalah al-insan, umat manusia, umat Islam. Dan ayat kauniyahnya adalah lingkungan sosial, lingkungan alam, semuanya bertasbih kepada Allah berdasarkan tekstual tadi dilaksanakan oleh umat manusia, maka keberkahan di langit dan di bumi Allah turunkan kepada umat yang melaksanakan hal seperti itu. Nah maka keberkahan di bulan Ramadan ini harus bisa menjadi spirit kita untuk menggapai tujuan tadi. Nah, orang yang tersertifikasi untuk menjadi orang-orang yang takwa, orang yang terwisuda menjadi orang yang mutakin, itu bukan sarjana yang beres kuliah tidak punya kerja, punya perusahaan tapi tidak jalan perusahaannya, punya sertifikasi tenaga kesehatan dalam arti tidak kerja di dinas kesehatan, ya. Tetapi sertifikasi itu menjadi kekuatan, menjadi energi untuk mengkonversikan, untuk memindahkan kebiasaan-kebiasaan bulan Ramadan di bulan yang lainnya. Saumnya ada saum Senin Kemis, saling memberinya, saling menyayanginya dilaksanakan, saling menjaga untuk tidak berbuat munkar, saling menjaga. Maka ketika itu menjadi sebuah pembiasaan, ya. Ketakwaan, akidah yang kuat, dijaga tadi secara interaksi sosial antara al-insan dan ayat tekstual, ayat kauliyah dengan ayat kauniyah. Maka disinilah yang disebut ketakwaan akan kita raih dari bulan Ramadan sampai ke bulan-bulan yang lainnya, dan kita ada dalam keistiqomahan. Nah hadirin sahabat kajian Mang Sule dimanapun berada, maka marilah kita sama-sama, ya, marilah kita sama-sama menjadikan sebuah bahan introspeksi untuk membangkitkan sebuah motivasi kebenaran tekstual Al-Quran ini. Dan kita sebagai al-insan, sebagai pelaksana ayat-ayat Al-Quran, kita sandarkan kepada hubungan dan interaksi kehidupan di lingkungan yang lebih luasnya. Lingkungan pekerjaan, baik itu pekerjaan yang sifatnya sosial, sifatnya melayani, pekerjaan itu baik itu menggali potensi, kreativitas dan lain sebagainya, maka jadikan rambu-rambunya yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Jadi tekstual Al-Quran ini sudah dipraktekkan, sudah diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Nah, berapa abad? Kalau kita sampai sekarang hampir 15 abad Islam itu berjalan. Memang ada fase yang memang ketika pasang, ada ke fase surut gitu ya. Arti pasang di sini bagaimana tadi? Berjalannya antara ayat-ayat tekstual kauliyah dengan al-insan manusia yang sudah tersertifikasi menjadi orang yang takwa ya, sudah muslim. Kemudian dia mengolah lingkungan sosial, ekonomi, dan alamnya berdasarkan nilai Al-Quran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka insya Allah keberkahan dari langit dan bumi akan Allah turunkan kepada kita. Ya, dalam ayat Al-Quran jelas. Kalaulah sekiranya penduduk bumi ini iman dan takwa, la fatahna barokati minas samawati wal ardi. Maka Allah akan mengeluarkan sebuah kenikmatan, barokah di langit dan di bumi. Akan tetapi kebanyakan orang mendustakan tentang nilai-nilai hakiki, tinggal tentang nilai-nilai mutlak.
yang harus diamalkan oleh umat manusia. Ya bisa saja terhalang karena apa? Kerakusan, kesombongan, keriaan, ya, takabur. Nah itu kita tahu semuanya, umat Islam ataupun yang di luar umat Islam pun yang belajar tentang agama, kita tahu tentang sejarah Fir'aun, Qarun, gitu ya, Abu Jahal, dan juga sejarah-sejarah yang lainnya. Karena agama yang lain pun mengatakan ada tokoh jahat, ada tokoh yang baik, gitu ya. Nah, dan kita sebagai muslim harus teroptimiskan. Di dalam bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai cerminan, sebagai motivasi untuk semakin dekat kepada Allah secara vertikal, secara horizontalnya. Bagaimana ketika Al-Quran tadi secara tekstual diamalkan oleh al-insan dalam interaksi dengan manusia yang lainnya, baik itu manusia dengan manusia maupun interaksi manusia dengan alam, dalam menggali potensi alam maupun meningkatkan kegiatan kreativitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Nah itu jamaah kajian Mang Sule dimanapun berada, bahwa gunakan media-media sosial ini untuk mensyiarkan, ya, untuk memberikan sebuah tarbiyah, pendidikan, ya. Kalau kita kemarin sebelum Ramadan kita ada isu perubahan, ada isu keberlanjutan, ya, ada isu lanjutkan yang baik, tinggalkan yang jelek. Itu semuanya bagus pada prinsipnya. Tapi esensi inti dari sebuah perubahan itu, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Maka ketika kita yang berbicaranya umat Islam, maka umat Islam akan mengubah dirinya supaya lebih baik dengan spirit, dengan kekuatan Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis yang diterapkan oleh Rasulullah sebagai penjabaran dari Al-Quran. Bagaimana paripurnanya Rasulullah dan para khalifah Rasyidin dalam mengamalkan Al-Quran, sehingga akhlak Rasulullah disebut adalah Al-Quran berjalan. Artinya ketika Rasulullah wafat, ditanyakan kepada istrinya, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, berarti kita pun sebagai pengikut Rasulullah haruslah menjadikan mujizat Rasulullah itu sebagai panduan, ya, sebagai petunjuk, ya, bagi kita sekalian dalam mengamalkan dan meraih keridhaan Allah. Nah, kemujizatan Al-Quran itu dirasakan dalam bulan Ramadan ini, ya. Dalam bulan Ramadan ini, ketika gemaknya ini dikumandangkan bukan secara pribadi, secara jamaah, secara pemerintahan, sehingga pemerintahan mengawasi bagaimana ketatnya harga-harga sembako di pasar sehingga ditekan supaya tidak mahal. Orang-orang kaya mau mengeluarkan zakat infak sodakohnya, mendukung program-program Islam. Nah, kalau ruh itu digunakan dalam bulan-bulan yang lainnya karena sudah tersertifikasi ketakwaan, ya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang istiqomah, kita akan menjadi orang yang husnul khotimah, dan perjuangan Rasulullah dilanjutkan oleh kita, hadirin. Nah, jadi perubahan yang akan terjadi itu tergantung kepada diri kita, ya. Nah, perubahan itu tergantung kepada diri kita. Apabila kita itu seorang muslim, maka perubahan itu spiritnya harus dari nilai-nilai keislaman. Dari Al-Quran, mana yang perlu dilaksanakan, mana yang perlu ditinggalkan, mana yang kita mampu dilaksanakan, mana yang belum mampu kita laksanakan, kita tunda dulu dan kita persiapkan supaya mampu, ya. Kita mengenal, diawali perubahan itu dengan keimanan kita, kemudian kita berani untuk mengubahnya dengan hijrah, kemudian kita bersungguh-sungguh ketika kita menemukan formula bahwa inilah yang sesuai dengan perintah Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika kita sudah menemukan formula, kita berdiam diri memikirkan, kita mengadakan penelitian, formula mana yang cocok untuk melangkah tadi, ya. Dalam prinsipnya dalam surat Ar-Rum, dalam menghadapkan wajah kita kepada agama Allah, ya, mana formula tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, ketika berproses kita dalam bulan Ramadan ini, begitu gemak takdirnya, gemak tilawahnya, gemak sodakohnya, gemak saling memperhatikannya, bagaimana sokongan-sokongan pemerintah tentang pengkontrolan, pengawasan ekonomi, harga-harga di pasar, begitu keberkahan dapat diraih oleh umat Islam yang melaksanakan ibadah syaum. Bahkan manfaatnya
banyak dirasakan oleh orang non-Islam. Karena tidak semua pedagang itu orang Muslim, banyak orang non-Islam, sehingga diuntungkan dari adanya ibadah Ramadan selama 30 hari ini. Nah, hadirin sahabat kajian Mang Sule, bahwa intisari dari pembahasan kajian kelima di subuh ini, ya di bulan Ramadan ini, ya, ketika kita bisa mencerna, kita bisa menerima, kita bisa merasakan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan kita mudah-mudahan dan insya Allah tersertifikasi menjadi orang yang takwa, gitu ya. Nah, pertahankanlah ketakwaan itu dengan dijalankannya tadi rambu-rambunya, ayat tekstualnya kita amalkan satu demi persatu, kita usahakan sesuai kemampuan kita, sehingga jangan sampai sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 53. Ya. Sahabat kajian Mang Sule dimanapun berada, Ponpes Miftahul Haq, PPI 40 Saronge, LKSA Saronge Edu Media, ya. Nah, di dalam Al-Anfal ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi anallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anallaha samiul alim. Nah, di sini dijelaskan, dalika bi anallaha lam yakum mughayyiru nikmatan. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya an'amaha ala qaumin, ya, yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, sehingga mereka merubah, ya, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, min anfusihim, ya, wa anallaha samiul alim, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, kenikmatan ketika kita mampu berbagi, kenikmatan kita motivasi sholat qiyamul lail, ya, ke masjid, maupun kita sholat tahajudnya, karena ada taraweh, jadi berarti kita tidak tahajud, ya, kita ke masjid, kita saling memperhatikan, kita saling berdoa, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena secara tekstual, ya, secara tekstual ayat Al-Qur'an diaplikasikan, diterapkan oleh umat Islam, oleh setiap mukmin, ya, untuk berinteraksi dalam lingkungannya. Baik itu tugasnya sebagai pelayan kepada jasa, gitu ya, maupun sebagai pedagang, maupun seorang yang menggali potensi alam, maupun orang yang kreativitas dan suka mengadakan inovasi. Nah, semuanya spiritnya di dalam Al-Quran dan bercermin kepada perjalanan Rasulullah. Maka bulan Ramadan ini disebut Syahrul Maghfirah, Syahrul Barokah. Nah, kita harus mampu nanti seandainya kita terwisuda menjadi orang yang mutakin, ini dibawa, ya. Jadi bukan hanya sarjana yang diwisuda, bukan hanya dokter yang punya gelar dokter, bukan sebagai akuntan yang punya gelar akuntan, tetapi mampu mengamalkan ilmu-ilmu selama bulan Ramadan di bulan-bulan yang lainnya, ya. Maka disinilah di dalam bulan Ramadan nanti 10 hari terakhir ada yang disebut Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin, ya, malam yang lebih baik dari malam 1000 malam. Nah, artinya energi dari bulan Ramadan dari 10 hari terakhir, ya, itu ada spirit-spirit yang bisa kita raih apabila kita betul-betul terwisuda dan kita terfatri dalam akidah kita sebagai orang-orang yang takwa. Karena ciri orang yang takwa itu terbimbing, terbina, terarahkan oleh Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dan ketakwaan itu bisa diraih. Orang yang terwisuda sudah menjadi orang mutakin, itu bisa terasa. Apa? Karena Allah itu akan memberikan Al-Furqan, yaj'al lakum furqanan. Jadi orang yang takwa itu akan diberikan Al-Furqan.
Artinya nanti setiap melangkah apabila terpatri oleh ketakwaan, di bulan-bulan yang lainnya saumnya diganti ke saum sunnah Senin Kamis, sholat tarawihnya kepada sholat tahajud, tilawatul Al-Qur'annya akan senantiasa digunakan waktu-waktu luang untuk membaca Al-Qur'an, berbagi, ya, bekerja dan lain sebagainya, semangat penuh keberkahan. Nah, insya Allah apabila hal itu bisa dipertahankan, maka Allah akan terus-terusan memberikan keberkahan di langit dan di bumi, karena keimanan dan ketakwaan senantiasa kita terpelihara, terjaga, teramalkan dalam bulan-bulan yang lainnya. Nah, jangan sampai Allah mencabut ya kenikmatan, keberkahan seperti di bulan Maron di bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena kita sendiri yang melupakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Intinya tadi, menghadapkan tujuan hidup kita kepada agama Allah. Itulah fitrahnya. Jadi ketika kita dalam bulan Ramadan ini, kita membakar perkara-perkara yang memalaskan kita, perkara-perkara yang membajirkan dalam perbuatan kita, dan kita terbakar supaya lebih kuat dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah, dalam memberi, berbagi, maka insya Allah kita akan mampu mengamalkan nilai ketakwaan itu, dan akan dijauhi dari dicabutnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita misalnya, kenapa bulan Ramadan mah segala gampang gitu ya, segala mudah rezeki teh, berusaha siar begitu banyak gitu ya, tapi bulan yang lainnya sepi-sepi saja. Nah, inilah yang harus diantisipasi. Jadi energi ibadah tetap di bulan yang lainnya pun semangat-semangatnya. Nah, cirinya kita orang yang meraih ketakwaannya, kita mampu mempertahankan kebiasaan di bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi ketakwaan itu bisa dirasakan, ketakwaan itu ada kontrolnya, ketakwaan itu dijalankan Al-Quran sebagai tekstual, kita sebagai al-insan menjalankan Al-Quran yang ada dari ayat per ayat, kemudian dalam aktivitas kita pun dilaksanakan semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cuman yang harus diantisipasi bahwa formula ini, bahwa teori ataupun ilmu ini, tidak sedikit orang yang mengkikis, tidak sedikit orang yang membuat umat Islam itu ragu akan kemujizatan Al-Quran. Karena kenapa? Karena mereka yang ingin mengkikis, yang ingin membuat kita ragu akan kemujizatan Al-Quran itu dikarenakan memiliki rasa kesombongan, rasa keangkuhan, rasa ketakutan bahwa ketika Islam hadir dalam segala aktivitas kehidupan, Islam hadir dalam bulan-bulan yang lainnya, mereka akan berada dalam kesusahan, mereka berada dalam kehilangan sesuatu yang sekarang dibanggakan. Padahal pada prinsipnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah kemanfaatan untuk seluruh alam. Tinggal kita sebagai muslim, kita berani istiqomah, kita berani berjuang beribadah secara bertahap, secara proses, dengan mengamankan sutroh-sutroh kita, perubahan yang kita inginkan, perubahan yang lebih baik, dan bagi umat Islam perubahan yang baik itu adalah dengan nilai-nilai keislaman. Jadi walaupun Allah membebaskan kita bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya, maka ketika kita sebagai muslim kita ingin berubah lebih baik, maka berubahlah dengan kemujizatan Allah yang diberikan kepada nabinya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka berusahalah mengamalkan Al-Quran atas bimbingan Rasulullah SAW, para khalifah, para ulama yang istiqomah. Hadirin sahabat Mang Sule dimanapun berada, alhamdulillah kajian subuh ini telah selesai. Temanya tadi, kita harus bisa mempertahankan kenikmatan yang telah Allah berikan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya, dengan cara kita istiqomah, menjaga ketakwaan, kita berproses, berusaha secara bertahap, yang insya Allah bahwa kita kembali kepada fitrah itu artinya kita jelas kembali terhadap tujuan hidup kita untuk menghadap kepada agama Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.